Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Furious 7 yang dirilis pada tahun 2015. Disutradarai oleh James Wan dan dibintangi oleh mendiang Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, dan masih banyak aktor keren lainnya. Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini adalah sequel Fast and Furious 6 dan The Fast and the Furious Tokyo Drift dan berfungsi sebagai angsuran ke-7 dalam franchise Fast and Furious. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Furious 6 dan Tokyo Drift, bisa buka di playlist yang sudah saya buat. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. So if you want to glimpse the future. Film dibuka dengan kakak Owen Shaw bernama Deckard Shaw yang berdiri di samping Owen saat ia terbaring koma setelah dikalahkan oleh Dominic di film Furious 6. Still. Deckard Shaw mengucapkan janjinya kepada Owen bahwa dirinya akan balaskan dendam kepada Dominic beserta anggotanya. Shaw kemudian keluar dari ruang ICU di mana di sepanjang lantai banyak sekali pasukan khusus yang baru saja dikalahkan oleh Shaw. Dilihat dari kelakuannya, Deckard Shaw ternyata seorang agen tak bertuan sekaligus mantan agen M16 dan UKVS asal Inggris. Shaw lalu meninggalkan rumah sakit untuk memulai terornya terhadap Dom beserta keluarganya. Di sisi lain, Letty yang masih amnesia diajak oleh Dom ke balapan Race War, sebuah ajang balap pendek yang dulu dibuat oleh Dom serta Letty itu sendiri. Di sana, Dom menyuruh Letty balapan dengan dalih mengembalikan ingatannya. Setelah balapan dimenangkan Letty, ia didekati oleh puluhan orang yang senang atas keberhasilannya, termasuk Hector. Namun, Letty malah sepaneng dan memukul Hector kemudian pergi begitu saja. Di malam harinya, Dom menemukan Letty di kuburan yang sedang menatap batu nisannya sendiri. Dom mengambil palu Gotham untuk menghancurkannya, tetapi Letty menghentikannya karena menurutnya dirinya yang dulu bukan dirinya yang sekarang. Merasa selalu menyakiti hati Dom, Letty pun mengucapkan selamat tinggal kepada Dom, lalu pergi meninggalkan Dom sendirian. Di kantor pusat DSS, Hobbs terlihat melembur untuk menyelesaikan pekerjaannya, sementara Elena yang sudah menyelesaikan pekerjaannya bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, Hobbs memberinya surat rekomendasi yang dia minta sebelumnya. Thanks, Hobbs. Okay, bye. Saat Hobbs kembali ke kantor, ia melihat Deckard Shaw yang sedang meretas komputernya. Rupa-rupanya, Shaw sedang mencari seluruh identitas anggota Dominic termasuk Hobbs. Setelah mendapatkan semua identitas mereka, Shaw melawan Hobbs di seluruh ruangan. Keduanya saling menghancurkan barang-barang seperti teko dan asbak. Di waktu yang sama, Elena datang untuk membantu Hobbs, namun Shaw dengan liciknya mengeluarkan granat yang memaksa Hobbs mendorong Elena tepat saat granat meledak. Ledakan itu membuat keduanya terlempar dan mendarat di atas mobil van. Beruntung, Elena tidak terluka sama sekali, akan tetapi Hobbs mengalami cedera parah di bagian tangannya dan harus dirawat di rumah sehat. Hobbs. Keesokan harinya, Dom mengunjungi Mia di rumahnya untuk numpang sarapan. Sementara Brian disibukkan dengan menyiapkan perlengkapan Jack untuk berangkat ke PAUD menggunakan minivan. Tepat di luar rumah mereka, ada paket besar yang diketahui dari Hanwei. Sebelum membuka paket tersebut, Mia memberitahu Dom bahwa dia akan memiliki anak lagi. Tetapi Mia belum memberitahu Brian karena takut Brian akan menjauhi semua kebiasaannya dulu. Di waktu yang sama, Dom mendapatkan telepon dari Deckard Shaw yang sudah berada di Tokyo tepat setelah Shaw menabrak mobil Han hingga meledak. Jadi yang mencelakai Han ternyata adalah Deckard Shaw. Shaw juga melemparkan kalung milik Dom ke mobil Han yang sebelumnya ia ambil dari Owen Shaw. Menyadari bahwa paket kiriman tersebut adalah bom, Dom pun langsung menangkap Mia tepat saat paket meledak dan menghancurkan seluruh rumahnya. Untung saja, Mia, Dom, Jack, dan Brian baik-baik saja dalam ledakan tersebut. Dom ini kemudian mengunjungi Hobbs di rumah sehat setelah mendapat kabar dari Elena. Di sana, Dom baru tahu kalau Hobbs ternyata memiliki anak perempuan yang bernama Samantha. Hobbs lalu mulai menjelaskan tentang latar belakang Deckard yang pernah menjadi agen pembunuh pasukan khusus Inggris yaitu Black Ops. Selang berjalannya waktu, pemerintah menyadari kalau Deckard sudah tahu terlalu banyak tentang rahasia negara. Dan agar Deckard tidak macam-macam dengan rahasia negara, atasannya pun mengirim 20 pasukan khusus untuk membunuhnya. Namun, sayangnya mereka gagal. Dikarenakan Shaw bukan manusia biasa, Hobbs pun tidak menyarankan Dom untuk mencari Shaw. Tapi jika ada kesempatan, tentu saja Hobbs menyuruh Dom untuk membunuhnya. Di tempat lain, Mia dan Brian membawa Jack ke tempat yang aman, yaitu di rumah teman Dom yang bernama Mando di Republik Dominika. Dom lalu menelpon Mia dan memberitahunya kalau ia akan pergi ke Tokyo untuk menjemput jasad Han. Singkat cerita, sesampainya di Tokyo, Dom bertemu dengan teman Han yang bernama Shane Boswell, raja drifting terbaru di film Tokyo Drift.
Shen lalu memberi barang-barang yang ia temukan di tempat Han kecelakaan, termasuk foto Giselle dan kalung salib milik Dom. What are you gonna do? Setelah membawa tubuh Han dari Tokyo, Dom dan anggota lainnya memakamkan jasad Han di Los Angeles. Di tengah upacara pemakaman, Ted Parker dan Roman berjanji kalau ini adalah pemakaman terakhir yang mereka datangi untuk timnya. Namun, Brian menambahkan kalau mereka akan mendatangi pemakaman satu orang lagi, yaitu pemakaman Deckard Shaw. Di saat itu juga, Dom melihat gerak-gerik mobil mencurigakan di sekitar pemakaman. Ia pun segera mengendarai mobilnya dan mengejar mobil tersebut ke jalan raya. Ketika Dom memasuki sebuah terowongan, mobil tersebut berhenti dan ternyata si pengemudi adalah Deckard Shaw. Tanpa basa-basi, Dom dan Shaw pun adu kekuatan dengan menabrak mobil mereka masing-masing. Deckard lalu mengambil sebuah senapan, sedangkan Dom mengambil sebuah linggis. Ketika Deckard bersiap untuk menembak Dom, tim ops rahasia tiba-tiba muncul dan menembaki Deckard sampai lari terbirit-birit. Pemimpin dari tim tersebut kemudian datang. Ia adalah Frank Petty yang memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Nobody. Karena Dom memiliki keahlian dalam membuat nasi kuning, Mr. Nobody pun membawa Dom ke markas terpencilnya di El Segundo, California. Di sana, ia menjelaskan kalau Dom bisa saja menemukan Deckard dengan mudah asalkan Dom bersedia menyelamatkan seorang peretas bernama Ramsey yang kini diculik oleh teroris bernama Mos Jekande dan komplotannya. Ramsey itu sendiri merupakan pencipta program God Eye atau mata Tuhan, yaitu alat pelacak yang bisa meretas semua jenis perangkat digital seperti CCTV dan kamera HP. Dengan begitu, kita dengan cepat bisa menemukan target yang kita cari. Wah, kalau mata Tuhan benar ada, yang suka nyabun gimana ya? Pasti ketahuan ya. Jika Dom berhasil menyelamatkan Ramsey, maka Mr. Nobody akan memperbolehkan Dom untuk mencari keberadaan Deckard menggunakan God Eye tersebut. Setelah Dom setuju, Mr. Nobody mengajak anggota tim Dom lainnya seperti Brian, Ted Parker, Roman, dan juga Letty. Mereka lalu berkumpul untuk menyusun rencana penyerangan konvoi teroris Jekande yang akan melewati pegunungan Kaukasus. Dan cara untuk menyergap mereka dengan cara yang tak terduga adalah melalui jalur udara, di mana per anggota diberikan mobil berparasut untuk terjun ke pegunungan Kaukasus tersebut. Setelah semuanya siap, Dom dan timnya kemudian diberangkatkan ke sana dengan menggunakan pesawat kargo. Saat pesawat melintasi area pegunungan, mereka mulai terjun satu persatu, kecuali Rom yang takut dengan ketinggian. Akan tetapi Ted sengaja melepaskan parasut di mobil Rom yang membuatnya ikut ke dalam misi tersebut. Keempat anggota kemudian berhasil mendarat secara mulus, sedangkan Roman masih mengayun di udara. Ketika mereka mulai mengikuti bus yang membawa Ramsey, mereka diserang secara habis-habisan. Ted yang menggunakan mobil anti peluru lalu maju paling depan untuk melindungi timnya. Setelah menyingkirkan mobil-mobil para teroris, Letty dan Dom membobol bagian belakang bus untuk memberikan kesempatan Brian agar masuk ke dalamnya. Brian akhirnya berhasil menyelamatkan Ramsey dan menyuruhnya untuk melompat ke mobil Dom. Sedangkan Brian berusaha dengan anda-anda Jekande, termasuk Kiet Eke Ongbek. Bersama dengan itu, Deckard Shaw muncul menggunakan mobil anti peluru. Ia mencoba menghalangi Dom sampai keduanya turun ke perbukitan. Dengan taburan seles di atasnya, Dom akhirnya berhasil membuat Deckard jatuh ke jurang. Sementara di dalam bus, Brian dan Kiet masih adu muatai. Kiet lalu meraih pistolnya dan melepaskan beberapa peluru sampai akhirnya mengenai supir bus. Alhasil, bus tersebut pun hilang kendali dan mulai terguling. Sedangkan Kiet dengan cepat meletik ke jalanan. Saat bus berada di ujung jurang, Brian sebisa mungkin merayap melewati atap bus dan menyeimbangkan diri agar bus tetap stabil. Tapi tetap saja, bus itu mulai meluncur ke dalam jurang, yang membuat Brian segera melompat yang kemudian diselamatkan oleh Letty. Sementara itu, Dom yang sudah kembali ke jalan raya tiba-tiba dihadang oleh para anak buah Jekande yang membuat Dom terjebak di samping tebing. Karena tak ada jalan lain, Dom pun nekat terjun ke jurang. Tetapi untungnya Dom masih diberi kesempatan untuk hidup, sedang Ramsey hanya mengalami pingsan saja. Setelah Ramsey sadar, ia memberitahu ke Dom kalau dirinya menitipkan program God Eye ke temannya yang bernama Safar yang berada di Abu Dhabi. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung OTW ke Abu Dhabi dengan menggunakan mobil-mobil sport. Namun setelah bertemu dengan Safar malah mengatakan kalau dirinya baru saja menjual God Eye ke salah satu pangeran kaya raya di Abu Dhabi.
Menurut Safar, pangeran tersebut menyimpan perangkat mata Tuhannya di mobil termahal di dunia yang disimpan di menara nomor 1 dari 3 menaranya. Dikarenakan perangkat tersebut sangatlah penting, mereka pun harus pergi untuk merebutnya kembali di saat pangeran kaya mengadakan pesta besarnya di menara Etihad paling tinggi. Dom dan timnya kemudian menyusup ke dalam pesta. Mereka membagi tugas. Tej dan Ramsay meretas sistem keamanan. Roman mengalihkan perhatian semua tamu dan juga pangeran. Letty mengambil tugas melawan pengawal pribadi pangeran, sedangkan Dom dan Brian masuk ke dalam ruangan di mana God-Eye dalam bentuk USB dipasang di sebuah mobil Lykan Hypersport. That's it. Oh, there he is. He's your dancer? Yeah, but we're gonna lose. You gotta hurry up. Guys, I can't hold it. I'm losing it. Karena penyamaran mereka sudah diketahui, Dom dan Brian pun mengendari Hypersport-nya. Namun di saat itu juga Deckard datang untuk membunuh Dom. Dom dan Brian lalu kabur dari serangan Deckard dengan melompat dari menara 1 ke menara berikutnya. Setelah Brian berhasil mengambil God-Eye-nya, keduanya langsung keluar dari Hypersport dan membiarkan mobil itu terjun bebas dari atas menara. Setelah mendapatkan God-Eye, mereka berkumpul di bengkel milik Safar dan bertemu kembali dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody kemudian mengizinkan Dom mengaktifkan mata Tuhannya dan dengan cepat mendapatkan lokasi Deckard yang kini berada di sebuah pabrik terbengkalai. Dom dan timnya pun langsung menuju ke tempat Deckard bersama Mr. Nobody beserta pasukannya. Akan tetapi saat sampai di sana, Deckard malah terlihat lagi makan tanpa perlawanan. Di saat itu juga tiba-tiba beberapa ledakan terjadi. Ternyata ledakan itu berasal dari Jekande dan timnya yang sudah bersekutu dengan Deckard untuk melawan Dom. Aksi tembak-tembakan pun dimulai, di mana salah satu anak buah Nobody tewas dan Nobody mendapatkan luka tembakan di bagian perutnya. Karena situasi semakin mendesak, Dom dan Brian pun membawa Mr. Nobody keluar dari pabrik dan membiarkan God-Eye diambil oleh Jekande. Saat di perjalanan kembali, Mr. Nobody memberitahu Dom kalau Jekande akan menggunakan God-Eye untuk memburu Ramsay. Maka dari itu, Dom harus selalu melindungi Ramsay. Nobody lalu turun di tengah jalan karena akan dijemput tim darurat untuk perawatan medis. Dom dan timnya kemudian kembali ke Los Angeles untuk mempersiapkan segala pertempuran dengan Deckard dan juga Jekande. Tej berencana untuk melakukan pertempuran jarak dekat dengan musuh agar mempermudah Ramsay meretas God-Eye-nya dari tangan Jekande. Brian lalu menyempatkan dirinya untuk memberitahu Mia jika ia tidak mendapatkan kabar dari Brian lebih dari 24 jam, maka Mia dan Jack harus pindah. Namun Mia langsung mengungkapkan kehamilannya. Jadi apapun yang terjadi, Brian harus tetap bertahan hidup dan kembali ke keluarga kecilnya. Aksi yang ditunggu-tunggu pun dimulai, di mana Jekande sudah menargetkan Ramsay dalam perangkat God-Eye-nya. Begitu juga dengan Brian, yang membuat Ramsay tetap dekat dengan helikopter Jekande agar bisa meretas God-Eye-nya. Jekande lalu mengambil langkah dengan melepaskan drone Predator guna meledakkan mobil Brian. Tapi untung saja Brian beberapa kali berhasil menghindarinya. Ketika drone Predator kembali melepaskan roketnya ke arah mobil yang ditumpangi Ramsay, Brian dan Roman bertemu di perempatan untuk memindahkan Ramsay ke mobil Roman. Sedang Brian langsung keluar dari mobil untuk menghindari roket tersebut. Jekande kemudian sadar kalau Ramsay masih hidup dan masih meretas sistem God-Eye-nya. Ia pun sengaja menghancurkan menara terdekat sehingga menghentikan proses peretasan yang dilakukan oleh Ramsay. Brian kemudian mengambil langkah cerdas dengan pergi menuju menara lain untuk menghubungkan sinyal Ramsay secara manual. Namun, Jekande yang tahu tentang hal ini mengirim Kiet untuk menghentikan Brian. Saat keduanya terlibat adu pukul, Brian diam-diam mengikatkan tali ke Kiet dan menjatuhkan salah satu drumnya ke lift, sehingga tubuh Kiet juga ikut terjatuh kemudian tewas. Di tempat lain, Hobbs yang sedang santai tak sengaja melihat kerusuhan di jalanan yang disebabkan oleh Dom dan timnya. Ia pun melepaskan perbannya dan memutuskan untuk pergi dari rumah sakit untuk membantu Dom dan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain, Roman, Tej, dan Ramsay masih dalam kejaran Predator. Karena tak ada jalan lain, ketiganya pun lompat dari mobil tepat saat roket menyambar mobil mereka. Letty kemudian datang tepat waktu untuk membawa Ramsay bersamanya. Namun sayangnya Predator masih terus mengikuti Ramsay kemanapun Ramsay pergi. Ketika drone tersebut melewati terowongan, Hobbs muncul menggunakan mobil ambulans dan menabrak Predator sampai meledak. Hobbs kemudian mengambil senjata drone Predator, lalu pergi untuk membantu Dom. Setelah Brian berhasil menghubungkan sinyalnya ke Ramsay, Ramsay melanjutkan tugasnya dan akhirnya berhasil mengambil alih kembali God-Eye-nya.
Lost the god's eye. What? 3 minutes in closing. We need to get the hell out of here. Sedangkan di sisi lain, Dom dan Deckard menghadapi satu sama lain dengan menabrakkan mobil masing-masing. Keduanya lalu keluar dari mobil dan saling pukul menggunakan besi. Saat Dom dan Deckard sedang asik gelut, Cekande muncul menggunakan helikopternya dan melepaskan roket ke arah mereka. Karena ulahnya itulah, Deckard jatuh ke dalam reruntuhan gedung. Di waktu yang sama, Hobbs datang sambil menembaki helikopter Cekande secara membabi buta. Begitu juga dengan Cekande yang melakukan perlawanan menggunakan senjatanya. Saat keduanya sedang sibuk tembak-tembakan, Dom mengendarai mobilnya untuk mencapai ke helikopter Cekande dan menggantung tas berisi granat di sampingnya. Setelah itu, Hobbs menembaki tas tersebut sampai meledak yang pada akhirnya Cekande pun berhasil dilenyapkan. Semua anggota tim lalu sampai di tempat kejadian saat Dom dan mobilnya jatuh dari runtuhan. Mereka mengeluarkan Dom yang keadaannya tak tersadarkan diri. Sebisa mungkin Brian melakukan CPR ke Dom, tapi hasilnya nihil. Hal ini membuat Letty menangis bahagia sambil mengungkapkan kalau ia sudah mengingat semua kenangan mereka, termasuk momen di mana Letty dan Dom menikah di gereja, yang tentu saja membuat para anggota kaget karena tak tahu tentang pernikahan Dom. Gak lama kemudian, Dom akhirnya sadar kembali dan kegirangan karena ingatan Letty sudah pulih. Setelah kejadian tersebut, Deckard dikawal ke penjara CIA dengan penjagaan penuh. Hobbs juga meyakinkan Deckard kalau ia tak bisa kabur kembali. Beberapa hari kemudian, Dom dan anggota tim lainnya bersantai di pantai sambil melihat keluarga bahagia Brian dan Mia. Dalam hal ini, Brian terlihat akan mendedikasikan hidupnya untuk fokus dalam kehidupan rumah tangga bersama Mia. Saat Dom berdiri untuk pergi, Ramsay menyuruh Dom untuk pamit ke Brian. Namun Dom mengungkapkan tidak akan pernah ada perpisahan di antara keduanya. Saat di pertengahan jalan, Brian menyusul di samping Dom, membuat Dom ingat akan masa lalu dan persahabatan keduanya. Brian maupun Dom lalu berjalan beriringan sejauh mungkin jaraknya. Sampai akhirnya, keduanya berpisah dengan memilih dua arah yang berbeda. Selamat jalan, Paul Walker. Film pun bersambung.